Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewawa terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh ya, terus dipotong-potong nggak karuan, diedit-edit lalu diunggah ulang, apalagi terus diadu-adu gitu ya, itu akan menjadi nggak karu-karuan nanti jadinya. Jadi linknya saja ya, kalau memang mau share itu linknya saja. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu dari kalian ya. Terima kasih dan terima kasih yang banyak atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, aku lagi mod untuk menjelaskan tentang apa yang sedang rame ya di jagat virtual kita ya. Sebetulnya yang rame banyak sih. Yang ini salah satu yang bisa dikatakan rame ya. Cuman aku ndak mengikutinya karena ya ndak tertarik. Hal itu sudah kita bahas kira-kira 1 tahun yang lalu sih ya. Sudah pernah kita bahas. Aku tidak tertarik ya. Dan kemudian ya ada juga teman dakwah yang telepon aku ya terkait tentang hal itu ya, dan kita sempat ngobrol bersama gitu. Nah, ini kok pagi ini aku mod untuk sedikit memberikan komentar saja gitu ya. Karena apa? Karena kita sudah membahasnya 1 tahunan yang lalu gitu ya. Kalau nggak salah itu videonya ada 8 seri ya, 8 seri. Nah, tajuk kita kali ini ya, kita kasih narasi hindarilah kesombongan asal usul ya. Nih, hindarilah kesombongan ya asal usul. Nih ya. Sementara tentang correction terhadap terjemahan Quran surat 4, surat An-Nisa ayat 1 kita pending dulu ya. Dan tentang malakat aimanuhum juga itu belum
sorry. Itu pertanyaannya si Irfan sampai sekarang belum kelar-kelar juga ya. Ya gimana ya, kalau nggak mod itu memang sulit dipaksa. Tapi aku masih ingat kok, nggak lupa ya. Terus ada lagi bunda kita pesan tentang Al-Muzamil ya. Itu juga belum juga terlaksana. Oke. Ya pelan-pelan lah ya sudah pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bagi kita referensi tertinggi itu kitab suci. Ya. Referensi tertinggi sebagai literasi akademis itu tetap kitab suci itu di atas segalanya. Ya. Bukan kita berarti mengabaikan kitab-kitab yang lain. Ya tidak, kita tetap memberikan apresiasi juga. Ya. Kitab-kitab yang disusun oleh tokoh-tokoh, oleh orang-orang yang berilmu gitu ya. Ya tetap saja kita beri apresiasi, namun itu kan kitabnya manusia, artinya manusia yang menuliskannya, memikirkannya ya, kemudian dibukukan. Sementara kalau kitab suci kan itu firman. Ya, jadi levelnya beda lah antara firman, antara wahyu dengan apa yang diucapkan manusia ya. Maka dari itu kita tetap memposisikan kitab suci itu sebagai literasi tertinggi. Ya. Sejarah segala macamnya kita tetap memberikan apresiasi, tapi dia tidak boleh menduduki literasi tertinggi ya. Karena dia masuk dalam lintasan budaya manusia ya. Oke, ini tolong dipahami dulu ya. Karena nanti kalau kita bicara sejarah itu bicara catatan kan. Gitu. Oke, jadi gini ya. Hindarilah kesombongan asal usul. Karena apa? Dilarang. Agama kita melarang. Melarang ya, nggak boleh. Ya. Sebuah jumawah, sebuah superioritas ya dibangun atas asal usul itu enggak boleh. Ya. Nanti agama kita memberikan parameter tersendiri tentang kemuliaan itu. Ya, sehingga semua orang asalkan mau, insya Allah bisa meraih kemuliaan itu, ya, dengan cukup satu parameter, ya, bukan yang lain-lain parameternya. Nanti aku jelaskan, oke? Sebelum sana, ya, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian, ya. Terima kasih telah memberikan komennya dari kajian kita yang kemarin di akhir pekan, dan kini kita masuk awal pekan ya, kita mulai belajar lagi. Dan kalau nanti ya ada kemungkinan atau gimana ya, nggak tahu lah ya, kan kajian kita sudah banyak ini, sudah 2000 lebih videonya. Kalian kan bisa ulang-ulang, kan nggak mungkin semua kalian ngerti gitu. Kalau nanti di tengah jalan itu kedepannya ini maksudnya aku nggak lagi tertib ya, itu mungkin ada kesibukan atau segala macam yang menjadikannya begitu ya itu dianggap yang natural aja gitu ya. Jadi kalau sekarang ini kan selama 2 tahun lebih ini ya, yang awalnya 3 video terus karena teman-teman mengusulkan tidak bisa ya, kalau 3 video terlalu terlalu cepat gitu ya. Akhirnya kita coba 2 video ya. 2 video sudah kita lalui selama 2 tahun lebih ya. Ini kontrak di sini aja sudah hampir tahun ketiga ini. Berarti kan sudah lebih 2 tahun ya, sejak kontrakan yang lama. Dan itu pun masih ada juga teman yang mengusulkan 1 hari 1 video gitu. Jadi aku tetap memberi hormat, memberi apresiasi terhadap semua masukan-masukan dari kalian, meskipun permasukan-masukan itu berbeda-beda ya, aku tampung semuanya ya. Masalahnya itu nanti akan aku jadikan pertimbangan untuk mengambil kebijakan yang mana sih enaknya, apakah tetap 2 atau 1 ya, atau seminggu sekali gitu. Karena dulu awal-awal ada yang begitu. Awal-awal ya.
ketika aku masih jarang, Gus tolong dong Gus bikin kajian ya, nggak usah terlalu sering juga, nggak apa-apa kalau sibuk, minimal seminggu sekali gitu. Apa model gitu ya. Jadi masih dipikirkan ya, masih dipikirkan. Makanya nanti kalau misalkan sewaktu-waktu siksak dia, kadang unggah, kadang enggak, atau topiknya berubah, kondisi kita juga sekarang politiknya lagi begini, kita bahas politik itu ya diikuti saja lah ya, nggak perlu menjadi sebuah kekagetan gitu ya, karena juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada, apalagi dengan kesibukanku gitu. Cuman intinya semangatnya tetap saja sih, bagaimana kita selalu tetap belajar gitu. Oke, sekarang kita ke komentar yang kemarin masuk ya. Alhamdulillah ya, sholat antara menunda dan tidak berjamaah itu seri 2 tamat, sudah aku lunas ya, bayar hutangnya. Untuk Kang Mas kita yang dari Bandung, nggak salah yang tanya ya, sudah lunas ya. Ya memang begitu fenomena sekarang, ada biasanya orang-orang kantoran dia lagi lelah atau apa, waktu adzan atau apa ditunda-tunda, akhirnya nggak bisa ikut berjamaah gitu ya. Dan alhamdulillah tembus ke 310 kali tonton ya. Jadi 310 viewer. Bagi kita angka segitu sudah cukup membahagiakan ya. Tentunya bagi channel-channel yang lain kecil angka segitu ya. Mereka mainnya langsung ke 1000, 2000, bahkan sampai 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aki Beben ya. Aki Beben ini saudara kita, beliaunya ada di Natuna sepertinya, dulu pernah dikonfirmasi ya. Oke, dari Kang Mas Aki Beben, saya sedih membaca kupasan Gus karena sudah 14 tahun menderita saraf kejepit. Hanya bisa sholat Jumat di masjid pakai kursi. Saya ikut berempati ya kepada Kang Mas Aki Beben. Jadi beda ya, empati sama simpati itu beda. Kalau aku levelnya sudah berempati. Karena apa? Aku juga pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh Kang Mas kita ini, cuman tidak sepanjang ini ya, 14 tahun saraf kejepit ya. Aku itu berapa lama ya yang ya dulu ya, bulanan lah. Mungkin maksimal ada 6 bulan ya, 3 bulan 6 bulan. Aku itu pernah, cuman bukan saraf kejepit, kecetit. Karena ketika aku itu suka nyuci baju, nyuci pakaian itu aku suka. Setrika nggak begitu suka. Dulu masih kecil suka. Aku dulu masih kecil, kan aku pernah diikutkan Pak Likku ya, ketika mama bapak masih di Sumatera bagian utara sana ya. Aku lebih dahulu ke Sumatera bagian yang paling selatan ya. Karena Pak Ali itu kan pengusaha, jadi dia punya beberapa karyawan gitu ya. Lah karyawan-karyawannya itu aku masih kecil saat itu, masih SMP lah. Itu pakaiannya itu aku yang menyetrikakan gitu loh. Ya, tapi nggak tahu setelah kesini itu aku nggak suka setrika. Kalau nyuci aku masih suka, nyuci pakaian tuh aku suka, ya. Aku suka nyuci, ya nggak tahu, suka aja gitu ya. Suka nyetrika nggak suka sekarang, dulu suka gitu ya. Mungkin itu masa kecilku ya. Jadi kadang-kadang itu karyawan-karyawannya Pak Alikku itu ya kasih aku duit gitu ya, 50 rupiah berapa gitu, saat itu 50 rupiah ya banyak lah, mungkin sekarang berapa ya,
Ya tinggal dikonversi aja gitu. Ya anak-anak seusia SMP kan dulu uang Rp50 itu ya masih lumayan gitu. Tapi kekinian aku sudah nggak suka setrika. Nyucinya masih suka. Nah, pada suatu ketika aku habis nyuci itu, padahal nggak mengangkat, lain ya, mengangkat dengan menuang. Aku menuang air cucian 1 ember besar, itu aku tuang begini, nggak aku angkat begini, cuman aku tuang gitu. Yang jadi masalah ketika aku menuang itu posisi kakiku, kalau kita untuk teman-teman yang suka bela diri tahu ya, silat itu ya, kuda-kuda kakiku itu nggak pas. Padahal gue nggak ngangkat, cuma nuang doang, karena habis air bilasan ya bahasanya, dituang gitu aja, karena kuda-kudaku nggak pas, itu pinggang itu kecetit dan sakitnya minta ampun. Dan itu lama, meskipun tidak selama Kang Mas kita ya, 14 tahun. Tapi aku bukan syarat kejepit ya, kecetit biasa. Ada 3-6 bulan, urut sudah, obat sudah, segala macam. Dan bayangkan, untuk batuk saja sakit. Bener nih, ya, bagaimana menderitanya aku. Untuk batuk itu loh, karena kalau kita batuk kan kontraksi ke semua otot, itu sakitnya minta ampun. Sampai-sampai aku lihat lantai itu takut. Karena lihat lantai itu ketika aku menjaga mesti sakit pinggangku. Mesti sakit. Dan aku kalau malam hari itu mau ke kamar mandi, itu ada keperluan gitu. Ketika semua keluarga sedang, aku merangkak. Nggak bisa tegak gitu ya. Jadi meskipun tidak selama apa yang dialami oleh Aki Beben, aku ikut berempati ya. Kalau empati itu kita pernah masuk suasana itu. Kalau simpati itu hanya rasa, tapi dia tidak pernah masuk ke suasana itu. Nah, aku pernah masuk ke suasana yang dialami oleh Aki Beben, ya. Bagaimana menderitanya sakit seperti itu. Ya meskipun kalau aku kecetit, ya. Nah, kita kembali ke situ. Coba, ketika tubuh kita tergeletak, ya, di kasur, di kamar, terus kita dengar suara adzan, kan rindu kita. Kita mau berangkat tapi sakit. Ya, kerinduan itu ada, tapi fisik kita sakit. Itu sesuatu yang nggak enak banget gitulah. Nah, itu dialami oleh Aki Beben dan aku berempati dan aku ikut mendoakan semoga Aki Beben cepat sembuh ya. Aku juga nggak tahu kok bisa sampai 14 tahun ya. Jadi kalau sholat di masjid pakai kursi ya. Kalau Jumatan ya aku ikut berdoa gitu aja Aki Beben ya. Semoga Kang Mas kita ini bisa mendapatkan obatnya ya. Ini teman-teman memberikan pengalamannya masing-masing. Ada Kang Cipto Purbaling, ada Kang Hermana Natawijaya. Ya inilah gunanya silaturahmi kita ya. Semoga bisa ada jalan keluar untuk sembuh ya. Itu Kang Mas Aki Beben ya. Jadi kalau beliaunya kalau sholat Jumat pakai kursi selama 14 tahun karena menderita saraf. Oke, terima kasih Kang Mas. Semoga Gusti Allah Agung segera memberikan kesembuhan untuk panjenengan. Oke, selanjutnya Kang Mas kita Hermana Natawijaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyimak sambil santai ngopi hitam masih pakai gula biar banyak rasa. Semoga kita semuanya selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah yang Maha Agung. Amin, amin ya robbal alamin. Salam Isra semuanya. Oke, salam Isra untuk saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian kita terbang jauh ke Hong Kong. Ada soleha kita di Taku. Gue juga nggak tahu kenapa namanya di Taku itu bahasa apa sih ya. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus beti nyimak biar tambah padat ilmu. Hatur nuwun Gus, semoga Gusti Allah engkang bales jenengan. Salam Isra semuanya. Oke, matur nuwun balik
atas 3 merah hatinya, dan salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Oke, kita lanjut ke Kang Usman Yunan. Wow, kemana aja kau lah? Sibuk kah? Kok lama nggak muncul? Ada beberapa episode nggak muncul Kang Mas kita, Lai Saragi ya. Oke, Kang Mas Usman Yunan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah aku sehat. Oh, sehat ya. Mungkin karena sibuk, syukurlah ya. Dan itu pula yang aku harapkan untuk guru bersama keluarga, juga saudara-saudaraku yang ada di channel dakwah ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam Isra, Islam Nasional. Oh, sudah di Medan kau, sudah pulang dari negeri Arab sana ya. Aku sudah di Medan, Indonesia guru. Teringat di Uni Emirat Arab kemarin Gus. Beduk memang nggak ada. Setelah azan menunggu para jamaah bisa sampai 30 menit. Boleh jadi juga mungkin karena jamaahnya adalah para karyawan dan belasan perusahaan yang jumlahnya sholat subuh aja bisa, subhanallah 500 orang ya. Kecuali sholat maghrib segera setelah azan. Oh begitu ya. Iya memang beduk itu lahir dari budaya, dari kultur keindonesiaan kita ya. Dan itu nggak ada masalah, itu namanya budaya. Budaya itu boleh tumbuh dan berkembang ya, selama itu tidak bertentangan dengan akidah kita sebagai Islam. Jadi itu boleh-boleh saja. Jadi nggak perlulah kita agama itu begitu gampang mengklaim yang berbeda dengan kita, apalagi itu dalam konteks yang tidak bukan sesuatu yang itu urgen gitu lah ya. Memang ada yang nggak mau sama sekali, yang nggak apa-apa, nggak mau beduk ya nggak usah pakai beduk. Yang mau beduk ya biarin pakai beduk gitu. Karena itu memang lahir dari budaya. Nanti akan aku ceritakan ya, karena kan kita harus tahu asbabun nusul. Ya, misalkan jangan meniru satu kaum, itu asal usulnya nanti ada dengan adzan itu. Sementara kita nggak begitu pemahamannya, karena tidak melihat asbabul nusulnya. Kalau teman kita bilang kemarin asbabul wurud, ya monggo lah silahkan, yang penting kamu ngerti apa yang aku maksud ya. Kalau bagiku Al-Quran, hadis itu ya sama saja pakai asbabul nusul, asbabul wurud ya, monggo-monggo saja gitu ya. Itu kita harus tahu. Sementara teman-teman banyak yang nggak tahu, sedikit-dikit jangan menyerupai satu kaum, nanti seperti kaum itu, jangan menyerupai satu kaum. Iya, itu konteksnya apa? Ya kamu jangan pakai handphone, nanti kamu seperti orang kafir karena handphone itu punya orang kafir gitu. Kan jadi kacau. Karena apa ya? Banyak belajar agama tapi tidak holistik, sehingga dia tidak tahu menahu ini sasarannya mau kemana sih gitu. Nanti kapan-kapan kita jelaskan, kalau aku lupa tolong diingatkan. Hadis tentang jangan menyerupai suatu kaum itu asal usulnya itu dengan adzan. Sama seperti kemarin kan kita sudah bahas. Sudah gelarnya profesor, doktor, kiai, ustadz, tetek bengek, kalau khotbah nikah itu ayat itu menjadi andalan. Kalau boleh manusia sujud dengan manusia, seorang istri aku perintahkan sujud kepada suaminya. Nggak tahu urusannya hadis itu sebetulnya backgroundnya bagaimana, main hantam kromo saja. Dan itu menjadi sebuah kebenaran yang dianggap benar, padahal ya salah, nggak begitu. Ya, nah jadi kita dapat informasi ya dari Kang Mas Sumantunan yang pernah hidup ya di negara barat tengah sana, beduk nggak ada. Memang nggak ada, itu keindonesiaan kita beduk ya. 30 menitnya ya samalah ya, di sini 30 menit. Ya kondisional, kadang-kadang 30 menit lebih sampai 1 jam nunggu jamaah ngumpul. Kalau kita main setrek begitu adzan terus qomat, aduh bubar. Di sini nggak bisa dijualin gitu. Jualannya kita harus ngalah, nunggu jamaah gitu ya. Kalau dibikin streng-strengan, adzan qomat berangkat, adzan qomat berangkat, aduh ya nggak ada jamaahnya gitu ya. Kita harus, yang kemarin sudah dijelaskan Irfan, harus ngemong jamaah gitu ya. Kalau di sana 30 menit. Tapi kalau maghrib langsung ya, begitu adzan langsung qomat gitu, langsung masuk berangkat sholat gitu ya. Nggih.
Oke, terima kasih Lai kita, Lai Saragi ya, Kang Mas Usman Junan ternyata sudah kembali di tanah air dengan selamat ya. Semoga bahagia bersama keluarga. Nggak tahu mau berangkat lagi ke sana atau enggak ya. Ya, mungkin nanti bisa saling kabar-kabaran. Terima kasih untuk Lai Saragi ya. Oke, kita lanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu hadir, aku ikut Tuan Guru, mazhabku tidak bermazhab. Aku ikut yang rasional saja karena kita sama-sama punya otak, akal. Kalau berdasarkan Quran dan As-Sunnah jalan, artinya kita hanya di bawah otoritas Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Di luar dari itu hanya memberikan referensi kepada kita dan kita akan menetapkan diri sendiri karena yang bertanggung jawab di hadapan Allah kita sendiri bukan orang lain. Salam Isra buat semua saudaraku. Oke, salam Isra untuk soleha kita yang cerdas ini yang ada di Palu ya. Tapi Gispati asalnya bukan Palu ya. Sorry. Makassar ya. Oke, terima kasih Gispati. Ya memang harus begitu ya. Kita di sini rasionalitas saja ya. Cuman kita bukan berarti tidak menghormati mereka yang bermazhab. Ya monggo aja silahkan. Ya, yang mau bermazhab, sedangkan mazhab kita ya tidak bermazhab itu. Ya. Sementara kan ada pendapat begini, oh nggak boleh mazhab itu dicampur jadi satu. Gitu. Ya kalau kamu ngomong nggak boleh ya itu untuk kamu aja, kamu jangan begitu. Ada yang begitu, jadi ada yang harus bermazhab, milih satu dari 4 ya. Karena dia tahu dikirain mazhab itu cuma 4, padahal kalau kita ke Maroko beda lagi. Nah, terus dia juga nggak tahu kapan sih mazhab itu datang. Ya, terus ada lagi yang berpendapat nggak boleh bermazhab lebih dari 1, artinya Maliki, Hanafi, Hambali semuanya itu ya dipakai, nggak boleh. Tuh. Ada juga yang begitu. Kalau kita sih mazhab kita ya rasionalitas kita aja lah ya. Artinya kita bisa ngomong gini itu dituntut loh, ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Kita harus studi, harus belajar Al-Quran dan belajar As-Sunnah. Dari pengetahuan kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah itulah kita menentukan sikap tanpa dibawa otoritas orang lain. Gitu. Ya, cuman ya kita hormati saja kalau mereka bermazhab. Artinya ketika kamu bisa setir mobil, tahu jalan, ya silahkan setir mobil sendiri. Yang nggak bisa setir mobil ya sudah beli tiket naik bis malam berangkat karena dia juga nggak bisa setir, nggak tahu peta jalan. Gitu aja masalahnya ya. Jadi simpel-simpel aja. Oke, terima kasih untuk soleha kita Gispati. Kemudian kita ke Bandung, ayah saha di dia mah ayah Teh Rahani. Kumaha teh pawatorsna. Bandung hadir selalu Tuan Guruku. Terima kasih atas 3 merah hatinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Sahran Gipari juga di Bandung Utara bagian barat ya, di sela-sela air hujan yang turun membasahi bumi. Aduh, mantap kali sairnya. Kita lanjutkan Pak Lurah kita dari Tangerang, ada Pak Iwan Tamin. Alhamdulillah nyimak Gus sepulang dari Jakarta. Wow, ada apa? Mengunjungi keluarga? Jangan-jangan ikut yang kemarin ya? Yang kita menunjukkan keberpihakan kita itu ya akan perdamaian di Palestina ya. Dan info terakhir aku baca ba'da subuh tadi, rumahnya Benyamin Netanyahu ya, Perdana Menteri Israel sekarang itu dikepung oleh masyarakat Israel, oleh rakyatnya ya, oleh rakyatnya. Aku belum baca keseluruhan, masih sudah. Itulah sebagai bukti yang aku bilang kemarin. Ayo kita sama-sama bantu perdamaian di sana, ya, dengan memberikan informasi yang benar gitu loh, bahwa perang ini bukan perang agama, bukan, ini perang perebutan wilayah kekuasaan, yaitu sejengkal tanah gitulah ya, yang memang itu warisan dari bapak mereka, Bapak Abraham atau Bapak Ibrahim. Jadi tolonglah ya para kiai, para ustadz atau kalian-kalian yang memang sebagai stakeholder yang sama publik sudah diakui gitu loh. Kalau gue kan adanya dia begini ini. Tentunya beda kalau gue yang ngomong sama mereka yang ngomong ya. Sampaikan ini bukan perang agama. Karena kalau ini terus di framing seolah-olah ini perang agama,
jadi nggak menyelesaikan masalah, Pak. Jadi kacau. Ya, ini perang rebutan wilayah, rebutan warisan, gitu aja. Kalau perang agama, buktinya gereja juga dihajar sama Israel. Bukan hanya masjid, bukan hanya yang lain, gereja juga diajar, gitu loh. Dan Israel tidak punya kepentingan untuk mensiarkan agamanya. Ya, jadi ini murni perebutan wilayah. Nah, terus kemarin sudah aku jelaskan. Sebenarnya aku mau bahas juga itu, cuman kapan waktunya ya? Sebagai bukti bahwa kita nggak bisa memukul rata Yahudi, Israel nggak bisa. Lah itu rakyatnya itu kan mendemo perdana menterinya kan karena mereka nggak setuju perang. Jadi masyarakat, rakyat Israel sendiri itu tidak setuju dengan kebijakan pemerintahannya, ini harus dipahami. Mereka suka damai, makanya dibalik itu kan kita harus pahami, Yahudi itu ada dua perspektif. Kemarin sudah aku unggah, ternyata ada satu lagi video bagus sekali. Rabi-rabi itu merasa dicatut, dan mereka nggak setuju, ya. Ketika agama Yahudi ini dicatut sebagai bumper untuk Yahudi-Yahudi yang Zionis itu. Nah, kalau ini kita sampaikan, kita menjadi jelas. Terus duduk perkaranya di mana? Duduk perkaranya, ya, kita lihat aja ini dalam perspektif humanisme, perspektif kemanusiaan. Tidak boleh ada manusia membantai manusia. Tidak boleh ada manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya. Tidak boleh ada genocide. Dan kita juga memprihatinkan. PBB itu seperti polisi India saja. Polisi India kan begitu, setelah penjahatnya pergi dia baru datang. Setelah Palestina babak belur, baru ada keputusan. Lah kemarin-kemarin kemana? Kan ini kan peristiwa lama, bukan baru sekarang. Ya, makanya ini politik ini. Ya, kalau dikemas agama, di framing nanti terus di Indonesia, di negeri kita yang Islam dukung Palestina, nanti yang Kristen dukung Israel, meskipun dia sendiri bego itu nggak tahu. Orang gereja aja dihajar kok, gitu loh. Kan jadi ini tidak produktif bagi persatuan kita sebagai bangsa juga. Jadi mari kita lihat ini secara humanisme bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan. Dan itu si Netanyahu seharusnya diseret ke Den Haag, di pengadilan internasional sana. Gitu loh, ya. Ya mungkin Pak Lurah kita sepulang dari Jakarta kemarin kan ada acara itu ya, bahwa kita demo untuk menunjukkan keberpihakan kita. Semoga ada damai di Palestina, ya. Oke, terima kasih Pak Lurah. Kemudian ada Kang Mas Irfan, masih menyimak di hari Minggu yang cerah dan di Mes Proyek, ya, dari Kerinci Jambi. Oh, belum pulang ya. Nah, ini Pak Lurah kita dari Deli Serdang, Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Serdang, Cinima, Gus Salam Misra. Oke, salam Misra juga untuk Pak Abdul Muluk bersama keluarga dan saudara-saudaraku yang ada di sana. Kemudian Kang Yudi, Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Ongis Iras hadir nomor 3,5 N salam Isra. Gue nggak tahu nomor 3,5 itu gimana. Singosari ada-ada saja, dibalik barang nggak gosong, dari Kang Mas Cipto Purbaling. Iya Kang Mas, bahasa prokemnya Rek Malang begitu, dibalik-balik ya. Ongis Iras. Oke, terima kasih. Kita sudah berinteraksi lewat komentar-komentar kita yang ada di kolom komentar ini ya. Aku mengajak semuanya dari saudara-saudaraku yang ngaji bareng di channel ini ya, kita sama-sama berdoa semoga ada damai di Palestina sana, di Israel sana ya. Ya, ada jalan keluar ya. Semuanya kita harus melihatnya dari sisi humanisme. Ya. Dari sisi kemanusiaan, karena cukup kemanusiaan itu jangan lagi teriris-iris dengan kejahatan seperti itu. Cukup sampai di situ sajalah ya. Semoga Israel dan Palestina berdamai. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita panjatkan doa bersama untuk saudara kita Kang Mas Aki Beben yang 14 tahun menderita syaraf. Bukan sehari dua hari loh ya. 14 tahun.
Dan kalau ibadah Jumatnya itu di kursi roda ya, kita doakan bersama semoga Allah memberikan kesembuhannya ya untuk Kang Mas kita, Kang Mas Aki Beben. Kita doakan bersama ya. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk Kang Mas Aki Beben. Ya Allah, berikanlah kedamaian di antara saudara-saudara kami yang ada di Palestina dan Israel sana ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Setengah jam kita lalui ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian pasti lebih canggih daripada aku. Kalian pasti lebih apa ya? Lebih menguasai daripada aku mengenai dunia virtual. Jadi aku tidak perlu menjelaskan secara detail, kalian tahulah. Karena itu menyasar ke Facebook juga, kalau ke WA, gue nggak sempat ngikuti WA. WA itu ada yang sampai 40.000 nggak kebuka itu. 40.000 postingan. Nggak ada waktu ya. Makanya WA itu jarang aku buka, biarin aja gitu. Ya. Bahwa sekarang terjadi sebuah polemik gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, dan itu memang gue pernah tandem sama dia ya. Berapa? 8 tahun yang lalu ya ketika diskusi. Dia seorang akademisi dan memang dosen sih ya. Dan ada beberapa kelompok yang sepemahaman dengan dia membahas tentang keturunan itu. Keturunan Al-Balawi atau apa gitu ya. Kalian mesti tahu lah ya. Mestinya tahulah, orang kalian lebih canggih daripada aku kok. Kan kalian mesti berselancar ya dari suatu channel ke channel lain. Itu yang awalnya aku lihat biasa-biasa saja kok sekarang menjadi rame. Menjadi rame. Dan aku tidak tertarik karena apa? Ya. Kita sudah bahas ada 8 seri kira-kira 1 tahun yang lalu. Itu seri pertamanya adalah superioritas keturunan Habib ya. Superioritas kira-kira kurang lebihnya begitulah ya. Superioritas keturunan Habib itu apa ya? Itu kamu bisa searching ya. Itu ada 8 seri dan posisiku jelas. Aku harus mengatakan apa yang harus aku katakan ya. Secara akademis aku menolak Habib kalau itu disandarkan kepada keturunan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Secara akademis aku tolak. Ya. Mohon kalau berbeda mohon dimaklumi dan aku menghormati sesuatu yang berbeda dengan aku. Monggo saja. Kalau aku tolak. Secara akademis ya, tidak ada yang namanya keturunan Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Garis keturunan itu diambil dari patriark. Itulah suatu hikmah kenapa siapa ya yang meninggal itu kan putranya yang aku ingat dikasih nama Ibrahim ya. Berikutnya yang dari itu Ibrahim itu kalau nggak salah dari bunda yang pertama ya, dari Bunda Khadijah ya. Terus yang dari Maria Kipti itu kan laki juga itu. Ya, aku lupa namanya siapa dan itu kan diwafatkan usia-usia balita gitu ya. Hikmah apa di balik itu? Aku menganggapnya sebuah hikmah bahwa jangan ada nanti superioritas yang disandarkan kepada Kanjeng Nabi. Supaya posisi Kanjeng Nabi itu terjaga kesuciannya, terjaga kewibawaannya, terjaga kemuliaannya. Makanya ada salah satu, ya katakanlah Ustadz, aku juga nggak tahu apakah dia Habib juga nggak tahu ya. Dia bilang bahwa keturunan Nabi itu bukan Nabi loh ya. Dia mengingatkan begitu. Yang Nabi itu Kanjeng Muhammad bin Abdullah. Itu yang Kanjeng Nabi. Keturunannya itu bukan Nabi. Itu pun kalau ada keturunan. Kan'an itu kalau punya anaknya Kan'an itu bisa dikatakan keturunannya Nabi Nuh kalau dilihat dari hierarki patriarknya. Tapi kan ya bukan Nabi. Yang Nabi kan Kanjeng Nabi Nuh. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Yang Nabi itu kan Muhammad bin Abdullahnya. Jadi seandainya pun ada keturunannya, keturunan Nabi, kan itu bukan Nabi.
Yang kita memberikan penghormatan tanpa reserve itu kepada nabinya, bukan kepada keturunannya, gitu ya. Itu dijelaskan begitu dalam kajian itu dan aku agree, saya setuju. Gue setuju banget itu, gitu loh ya. Gue setuju banget tentang hal itu, ya. Karena memang nabi itu yang harus kita junjung tinggi, ya, bukan keturunan nabi. Ini kadang-kadang orang karena keturunan nabi terus diperlakukan khusus, nggak begitu. Itu pun kalau ada keturunan nabi. Sedangkan gue kan sudah pas bandrol nih. Dari 8 seri yang kita amati, pernah kita kasih, nggak ada keturunan nabi itu. Karena setelah Bunda Fatimah itu harus disandarkan ke Sayyidina Ali. Ya, meskipun ada hadis, aku pernah diskusi dengan, aku jadi nggak enak gitu ya. Aku diskusi dari katakanlah dari kiai di mana aku memondokkan anakku, Nduk Ranti itu ngaji, gitu loh. Kan aku sudah bilang kemarin, Nduk Ranti itu anak-anak aku itu semua sekolah di Muhammadiyah, tapi ngaji kampungnya ngaji di NU, biar jadi Muhammad NU gitulah kira-kira ya. Ya. Aku pernah ngobrol, itu nggak sengaja sebetulnya, ngobrol dengan kiainya, katakanlah begitu ya. Karena yang ngajarin Nduk Ranti ngaji itu bu nyainya. Jadi anakku tak titipkan ngaji di tempat beliau gitu ya. Dia berbeda dengan aku. Ketika aku bilang nggak bisa ya, putra putri Bunda Fatimah itu harus dijatuhkan ke Sayyidina Ali, bukan ke Kanjeng Nabi. Terus dia bilang begini, dia mau menghadirkan hadis, dan gue tahu hadis itu karena gue juga pernah dikasih hadis itu, ya. Gue mau dikasih hadis itu, gue bilang, terus dia bilang begini, tapi ya percuma juga saya hadirkan hadis karena jenengan lebih pinter masalah hadis. Kira-kira begitulah ya. Dari situ aku langsung, ini nggak produktif kalau dilanjutkan. Kata-kata jenengan lebih pinter tentang hadis, itu bagiku sesuatu yang nggak enak aku dengar gitu lah. Akhirnya ya sudahlah, kita diam aja gitu. Dan aku tahu dia akan melahirkan hadis karena aku pernah diskusi itu juga dengan Ustadz. Yang aku pernah ceritakan ketika aku pulang dari ngisi kajian di di salah satu pondok di Pasuruan sana ya, apa pondoknya lupa aku ya, pondoknya itu ya pondoknya kelompok-kelompok Habib gitu juga, lupa aku nama pondoknya. Juga diskusinya seperti itu, aku dikasih hadis itu. Jadi ada hadis yang itu berbelok, yang hadis itu mengatakan anak-anaknya Fatimah itu, Bunda Fatimah ya, tetap dijatuhkan ke Kanjeng Nabi gitu loh, nggak ke Sayyidina Ali gitu loh. Ya, Darul Lugo. Aku pulang dari ngisi kajian di Pondok Darul Lugo, ingat aku. Darul itu rumah, Lugo itu bahasa, rumah bahasa gitu ya. Aku tolak hadis itu karena logikanya sederhana. Kanjeng Nabi aja mengatakan kalau Fatimah itu mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Artinya hukum potong tangan itu berlaku bagi siapa saja, termasuk bagi putri beliau sendiri. Nggak berubah dia. Begitu juga hierarki keturunan. Kita kan pakai patriark, bukan matriark. Masa terus berubah ketika Kanjeng Nabi sudah diwafatkan semua putra-putra beliau, terus berbelok. Yang patriark terus jadi matriark begitu. Kan ya enggak logis lah. Hadis itu aku tolak. Nah, terus Pak Yainya kan yang bilang tadi. Nah, maksudnya gini, dia mau ngasih hadis tapi dia bilang, jangan atau Anda atau kamu gitu ya, juga lebih pintar tentang hadis itu kan bahasa, kalau menurut gue sih menangkapnya sindiran halus gitu lah. Makanya terus dia bilang, aku bilang begini, ini nggak produktif untuk dilanjutkan. Ya sudahlah, terus kami saling diam. Saling diam itu maksudnya nggak melanjutkan. Ya tetap aja sosialisasinya tetap. Orang aku juga kalau ke Jumatan ke tempat beliau kalau sholat Jumat itu, ya nggak. Artinya diam itu nggak melanjutkan diskusi yang itu gitu ya. Nah, itu secara akademis. Tetapi secara sosialis, secara kemasyarakatan, nggak apa-apa.
aku memanggil orang Habib itu nggak apa-apa. Aku boleh-boleh saja dan suka-suka saja. Karena apa? Boleh jadi saudara-saudara kita itu kalau dipanggil Habib itu senang. Kan kita menyenangkan orang juga, itu perintah agama kita kan. Ya. Ketika kita manggil Habib dan orang, kan orang kalau dipanggil, makanya kita kan justru dilarang memanggil orang itu dengan panggilan-panggilan yang tidak baik kan dilarang. Ya. Nah, terus kalau kita memanggil dengan sebutan dan orang itu merasa, misalkan dia profesor ya, apa kabar Prof gitu, dan dia merasa senang, ya apa salahnya sih manggil orang Prof ya? Kan kita buat senang orang juga kan itu bagus gitu. Begitu juga ya dalam tataran sosial ketika aku harus memanggil Habib, tidak ada masalah bagi aku. Apa kabar Beb? Apa? Nggak ada masalah. Jadi aku menempatkan ketika dalam tataran akademis itu begini, dalam tataran sosialis itu begini. Ya. Cuman dalam tataran akademis itu nggak ketemu dalam tataran sosialis. Kalau aku berbicara secara akademis, aku tolak. Kalau secara sosialis ya itu tadi itu. Apa salahnya sih membuat orang senang gitu. Ya panggil aja Habib. Karena kan kita baru lihat ya, ada beberapa video ini nyinggungnya ke politik lagi. Ada Habib yang dikasih amplop itu loh. Coba seperti itu. Kan itu justru mengganggu kesakralan Kanjeng Nabi kita. Ada Habib kok mau terima amplop gitu. Ya meskipun kita nggak tahu istilahnya apa, orang itu amplopnya tertutup gitu loh. Kan itu bukan perilaku yang baik gitu loh. Nah, terus kan nanti nabinya ke bawah-bawah kalau gitu. Seperti gue tidak mengatasnamakan Arimatea, tempat lembaga gue. Ini channel pribadi gue. Karena apa? Gue ingin apapun yang terjadi cukup berhenti di gue, tidak sampai nyasar ke organisasi dakwah gue. Karena kalau organisasi dakwah gue itu gue bawa-bawa, gue melakukan sebuah kesalahan, dia akan terbawa gitu loh. Jadi salah satu untuk memutus itu, ya gue buat channel dengan nama gue sendiri. Karena nanti kalau gue bawa-bawa Arimatea, sedangkan tidak semua orang setuju dengan pemikiran-pemikiran gue. Dan pemikiran gue juga itu bukan pemikiran organisasi, kan bisa berapi. Ya sudah diputus saja. Pakai nama channel pribadi. Begitu juga kalau Kanjeng Nabi itu, jadi maksudku beginilah, ya. Kalau memang saudara-saudara kita itu tetap merasa ingin dipanggil Habib dan Habib itu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad, ya tolonglah ya, jaga namanya Kanjeng Nabi. Kalian berperilaku yang baik lah. Tuh. Apalagi di zaman-zaman politik seperti ini, antar sama-sama Habib tapi bertentangan itu. Terus belum lagi tadi yang Habib terima amplop tuh gimana? Gitu kan justru itu menodai keagungan Kanjeng Nabi. Kenapa saya bilang begini? Nabi itu milik publik. Saya orang Islam, saya Jawa, Indonesia. Tapi keislaman itu kan membuat saya punya hak juga untuk berbicara tentang Nabi saya. Gitu loh. Dia nggak bisa hanya dimiliki satu kelompok tertentu. Jadi gue kadang-kadang miris gitu. Ya kalau memang nggak bisa tetap mengatakan bahwa dirinya keturunan Nabi, tolong berperilaku yang baik gitu loh. Jadi sebuah pesan sebetulnya kan di Al-Quran juga dikatakan bahwa dia bukanlah bapak-bapak kalian. Kan sudah jelas dikatakan begitu, ya. Jadi kalau memang harus menggunakan Habib dan itu dikaitkan dengan Kanjeng Nabi, semoga para Habib-Habib ini bisa berperilaku yang bagaimana baiknya lah ya, menjaga kesucian nama Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad itu. Itu yang aku mau seperti itu, ya. Oke. Sekarang ini sepertinya nggak akan selesai, mungkin ini seri 1, besok seri 2 ya. Akan aku jelaskan ya. Quran surat Al-A'raf surat ke-17 ya. Kalau salah tolong koleksi. Ingat gue Al-A'raf ya, surat ke-17 ayat ke-12 ya. Nanti akan kita tambah surat
ke-17 ayat ke-13. Ini aja dulu ya. Insya Allah besok kita akan lanjutkan ke ayat-ayat yang lain ya. Sementara ini dulu. Kita sudah beberapa kali melihat episode Adam dan Hawa ya. Episodenya seperti, aku cerita aja. Nanti kalau aku baca ayatnya waktunya nggak cukup. Nanti kamu baca atau kamu lihat episode-episode kajian kita, video-video yang lalu ya. Adam dan Hawa kan seperti itu ya. Kemudian kan ada begini. Ada manusia, ada jin, ya, ada malaikat. Ya. Di surat 2 ayat yang ke-30 kalau nggak salah, 30-an, 30 sepertinya. Kan Gusti Allah kan klaim, aku yang menjadikan khalifah di bumi, jadi manusia. Ya. Kemudian malaikat menyampaikan usul. Kan cukup kami ya Gusti Allah, ini bahasa gue ya. Kami ini sudah begitu taat kepada panjenengan gitu ya. Ini nanti ini manusia-manusia ini menumpahkan darah ini. Biang kerok ini gitu. Terus kan Gusti Allah kan jawab ya. Aku yang lebih tahu daripada engkau. Itu yang sering-sering aku sampaikan ya. Allah yang maha kuasa sekalipun mengajarkan kita jangan sok-sokan kuasa gitu ya. Sebetulnya Allah kan bisa saja ngomong, aku yang berkuasa daripada kau, diam lu. Kan bisa saja. Orang memang dia maha kuasa kok. Tapi Allah tidak mau. Bukan tidak mampu. Mampu Allah mengatakan begitu. Dan amat sangat mampu tetapi tidak mau. Nah ini untuk membahas kajian kita yang kemarin. Allah bisa menjadi manusia. Ya bisa. Orang Allah serba bisa. Tapi dia tidak mau. Sesuatu terjadi, catat. Supaya otakmu nggak goblok. Sesuatu itu terjadi kalau ada dua. Ada mau dan ada mampu. Salah satunya nggak ada, nggak bisa. Apalagi dua-duanya nggak ada, nggak bisa. Mau dan mampu. Dia mau, dia mampu. Maka bisa terjadi. Kamu mau naik haji, tapi nggak mampu, nggak punya duit. Ya nggak bisa. Kamu punya duit, mampu, tapi kamu nggak mau berangkat haji. Ya nggak bisa juga. Nggak terrealisir. Gitu loh ya. Nah di sini, dalam dialog ini seharusnya ini mereka-mereka yang cawapres itu harus dengar kajian ini. Supaya nanti kalau terpilih jangan sedikit bahasa kekuasaan. Sedikit bahasa kekuasaan. Kasus di Rempang sana itu penyelesaiannya itu bahasa kekuasaan itu. Bukan bahasa ilmu. Dan sesuatu yang pendekatnya kekuasaan mesti nggak beres. Mesti ada yang dikorbankan. Nah, Allah sendiri saja nggak mau pakai bahasa kekuasaan. Padahal dia maha kuasa. Nggak ngomong ke malaikat, gue yang berkuasa, lu mau apa? Kan kagak. Tapi digunakan bahasa pengetahuan, bahasa akademis, bahasa ilmu. Aku yang mengetahui, aku lebih mengetahui. Jadi kerangka dasar pemikirannya adalah pengetahuan, bukan kekuasaan. Artinya apa? Ilmu. Diselesaikan dengan ilmu, bukan dengan kekuasaan. Ini cawapres-cawapres, dengar kajian ini. Nanti kalau lu terpilih, supaya nggak semena-mena lu sama rakyat. Belum terpilih aja ya memang janjinya setinggi langit kebaikannya. Kalau udah terpilih nanti, coba kita lihat nanti masih ada nggak penggusuran tanah rakyat. Sekarang kalau berani ngomong, saya cawapres, saya akan gusur rakyat kalau begini-begini. Ayo ngomong kalau berani. Jangan manis-manis di mulut menipu rakyat. Makanya aku lihat kalian semua nanti kalau mau pilih presiden, jangan lihat yang namanya visi misi. Itu bisa dibuat. Lihat track recordnya masing-masing. Catatan masa lalunya seperti apa. Itu yang menjadi panduan. Visi misi itu diketik bisa. Mau diketik apa kok. Sembako murah, pendidikan murah, kesehatan murah. Apa sulitnya. Orang visi misi aja kok. Lihat track recordnya supaya kamu nggak digoblok-goblokin sama politikus. Ya. Jadi kesini ya Gusti Allah iku bahasa Jawa. Gara-gara kopinya habis jadi nggak. Habis wis. Sana Nduk, taruh sana Nduk.
Ini Dok Ranti sudah mau berangkat sekolah, ya. Sepertinya nggak tuntas juga ini menjelaskan. Di sini dulu ya. Di sini dulu ya. Allah kan mengatakan, aku lebih mengetahui daripada engkau. Pendekatannya ilmu, pengetahuan, bukan kekuasaan. Apa sulitnya bagi Allah? Aku yang berkuasa, lu diem banyak urus lu. Tapi Allah tidak mau. Bukan tidak mampu, tidak mau gitu ya. Begitu juga akhirnya ini episode manusia dengan malaikat. Kita bawa ke episode jin sekarang. Jin ya. Kan yang diciptakan kan oleh Gusti Allah kan jin ya. Ini jin loh ya. Hati-hati. Nanti kalian kacau antara iblis dan setan. Ya. Ini personal. Ini karakter ini. Iblis dan setan itu karakter. Jadi kamu jadi setan ya bisa. Jin jadi setan ya bisa. Malaikat tidak mungkin karena dia di format taat terus. Kalau ini makanya aku dikasih tahu bahwa manusia itu makhluk alternatif. Dikasih otak, dikasih guru, dikasih buku. Nah, setelah itu kamu bebas alternatif. Bebas memilih tapi beresiko. Itu namanya beralternatif. Bisa iman, bisa kafir. Bisa iman, bisa kafir. Sekarang iman, besok kafir. Kafir, iman. Itu makhluk alternatif kita. Ya, bisa setan. Bisa. Makanya ada orang Jawa bilang, oh setanan gue. Padahal yang ditunjuk itu manusia. Karena setan itu memang karakter. Setan itu yang bagaimana, iblis yang bagaimana, sudah 2 tahun lalu kita bahas. Episode Adam itu sudah ada ya. Karena di atas itu disebut iblis. Nanti di bawah si jin ini disebut setan. Ya, kapan dia iblis, kapan itu setan sudah aku jelaskan ya. Nah, sekarang ke sini. Ini kan ada yang nggak mau tunduk sama manusia, ya. Apa alasannya dia nggak mau tunduk? Insya Allah besok kita bahas di sini. Ya, oke. Karena waktu ini harus mengantarkan bidadari kecilku ya. Besok akan kita lanjutkan di sini. Ya, kenapa nggak mau tunduk? Supaya kita tidak melakukan ini kesombongan asal usul. Ya, oke sampai di sini dulu ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keimanan yang paling dalam. Letakkan dalam hati sanubarimu setelah engkau mengeksplor, ya, memacu rasionalitasmu untuk mencari kebenaran. Ya. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Oke? Semoga yang ngaji di sini mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, dan kita dikeluarkan dari segala masalah yang ada. Selalu ada jalan keluar untuk kita, ya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahman rahimnya untuk kita semua. Oke? Matur nuwun sudah ngaji bareng bersama Gus Betik di channel ini, ya. Salam Isra, Islam rasional, ya. Alhamdulillahirabbil alamin.